Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah dasar-dasar BK yang diampu oleh Bapak Ahmad Harum, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 220404 501002 dari kelas D, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Langsung saja pengertian manajemen bimbingan dan konseling. Manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen dengan kata kerja to manage yang artinya mengurusi atau kemampuan menjalankan dan mengontrol. Manajemen adalah ilmu mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi yang mencapai tujuan tertentu. Gibson menyatakan bahwa manajemen bimbingan dan konseling adalah aktivitas-aktivitas yang memfasilitasi dan melengkapi fungsi-fungsi keseharian staf. Sugio menyatakan manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan yang diawali dari perencanaan kegiatan bimbingan dan konseling, pengorganisasian aktivitas dan semua unsur pendukung bimbingan dan konseling, menggerakkan sumber daya manusia untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling, memotivasi sumber daya manusia agar kegiatan bimbingan dan konseling mencapai tujuan. Konseling meliputi aktivitas administratif seperti pelaporan dan perekaman, perencanaan dan kontrol anggaran, manajemen fasilitas dan pengaturan sumber daya. Dari pendapat di atas maka dapat disimpulkan manajemen bimbingan dan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi untuk mencapai tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada. Selanjutnya, makna manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Tehani Handoko, tidak ada definisi manajemen yang telah diterima secara universal. Hal ini berarti pengertian manajemen sangat kontekstual. Mary Parker Follett yang dikutip oleh Tehani Handoko menyatakan bahwa manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini mengandung arti bahwa manajemen atau pimpinan tersebut seperti kepala sekolah dan madrasah mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain atau guru-guru dan petugas administrasi untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Sesungguhnya pengertian manajemen cukup luas sehingga tidak ada pengertian digunakan secara konsisten oleh semua orang. Pengertian manajemen yang lebih kompleks dikemukakan oleh Stoner dalam Tehani Handoko sebagai berikut. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dari berbagai pengertian, Tehani Handoko menyimpulkan bahwa manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing, pengarah dan kepemimpinan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Dalam konteks pelayanan BK berdasarkan pengertian manajemen di atas, manajemen pelayanan BK dapat berarti proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan kepengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling dan penggunaan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pelayanan BK juga bisa berarti bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan pelayanan bimbingan dan konseling dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan kepemimpinan, dan pengawasan. Pelayanan bimbingan dan konseling meniscayakan manajemen agar tercapai efisiensi dan efektivitas serta tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setidaknya ada 3 alasan mengapa manajemen itu diperlukan termasuk dalam dunia pelayanan bimbingan dan konseling.
yaitu pertama untuk mencapai tujuan, kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan apabila ada yang saling bertentangan dari pihak-pihak tertentu seperti kepala sekolah dan madrasah, para guru, tenaga administrasi, para siswa, orang tua siswa, komite sekolah dan madrasah, dan pihak-pihak lainnya. Ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip manajemen bimbingan dan konseling. Secara umum, prinsip-prinsip manajemen pelayanan BK meliputi 1. Perencanaan atau planning. Bimbingan dan konseling sebagai suatu proses kegiatan membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis dari mulai penyusunan program hingga pelaksanaannya, agar pelaksanaan bimbingan dan konseling memperoleh hasil sesuai tujuan yang dirumuskan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Berkenaan dengan pelaksanaan bimbingan tersebut dikelola dan diorganisir. Sistem pengorganisasian bimbingan dan konseling bisa diketahui dari struktur organisasi sekolah tersebut. Organisasinya terdiri atas koordinator, anggota, dan staf administrasi. Yang ketiga, penyusunan personalia atau staffing. Bagaimana para personalia ditetapkan, disusun, dan diadakan pembagian tugas agar pelaksanaan menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dapat dicapai dengan baik. Yang keempat, pengarahan dan kepemimpinan atau leading, berkenaan dengan mengarahkan dan memimpin para personalia sehingga bekerja sesuai dengan job atau bidang tugasnya masing-masing agar aktivitas pelayanan menjadi terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengawasan atau controlling, berkenaan dengan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan mulai dari penyusunan rencana program hingga pelaksanaannya. Selanjutnya, pola manajemen bimbingan dan konseling. Yang dimaksud pola manajemen bimbingan dan konseling adalah kerangka hubungan struktural antara berbagai bidang atau sebagai kedudukan dalam pelaksanaan di sekolah dan madrasah. Kerangka hubungan tersebut digambar dalam suatu struktur organisasi sesuai dengan pola yang dianut oleh masing-masing sekolah. Maka pola manajemen BK ini terbagi menjadi 2 bagian, yakni pola profesional dan pola non-profesional. Yang dimaksud pola profesional di sini adalah guru pembimbing di sekolah yang bersangkutan direkrut dari alumni BK baik setara 1 atau S1, setara 2 atau S2, dan setara 3 atau S3. Sedangkan yang dimaksud dengan pola non-profesional adalah guru pembimbing direkrut bukan dari alumni BK. Yang terakhir adalah aspek manajemen bimbingan dan konseling. Aspek-aspek dalam manajemen bimbingan dan konseling antara lain: 1. Perencanaan program bimbingan dan konseling untuk tercapainya program perencanaan BK yang efektif dan efisien. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu analisis kebutuhan siswa, penentuan tujuan BK, analisis situasi sekolah, penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan, penetapan metode pelaksanaan kegiatan, penetapan personel kegiatan, persiapan fasilitas dan biaya kegiatan, dan perkiraan tenaga hambatan kegiatan dan antisipasinya. Yang kedua, pelaksanaan dan pengarahan program bimbingan dan konseling sekolah sebagai satuan pendidikan perlu merancang program bimbingan dan konseling sebagai integral dari program sekolah secara keseluruhan. Terdapat 2 jenis program yang perlu dirancang dan diprogramkan, yaitu 1. Program tahunan sebagai program sekolah. Program tahunan ini dijabarkan menurut alokasi waktu setiap semester. Yang kedua, program bulanan bahkan program mingguan. Oleh karena itu, perlu dibuat dalam suatu metrik atau schedule. Dalam program itu dicantumkan substansi kegiatan, jenis layanan menurut alokasi waktu, program kegiatan layanan bagi setiap guru pembimbing. Perlu membuat program berupa satuan layanan atau satlan, bahan satuan kegiatan pendukung atau satkung. Setiap kali akan melakukan pelayanan kepada siswa berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.
Yang ketiga adalah evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling merupakan upaya nilai efisien dan efektivitas manajemen bimbingan dan konseling di sekolah pada khususnya dan program bimbingan dan konseling yang dikelola oleh staf bimbingan dan konseling pada umumnya. Tujuan evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling secara umum yaitu 1. Mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling. 2. Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program dalam kurun waktu tertentu. Tujuan bimbingan dan konseling secara khusus antara lain 1. Meliputi secara berkala hasil pelaksanaan program yang telah dicapai. 2. Memperoleh informasi tentang tingkat efektivitas dan efisiensi layanan bimbingan dan konseling yang ada. 3. Mengetahui jenis layanan yang sudah ataupun belum dilaksanakan dan jenis layanan yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. 4. Mengetahui tingkat partisipasi staf atau personel sekolah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan program. 5. Mengetahui seberapa besar kontribusi program bimbingan dan konseling terhadap ketercapaian tujuan pelajaran di sekolah. 6. Memperoleh informasi yang cermat dan memadai untuk kepentingan perencanaan langkah-langkah pengembangan program. 7. Membantu mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Aspek yang terakhir adalah supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Manfaat dari supervisi ini adalah untuk mengendalikan personel pelaksana bimbingan dan konseling, memantau kemungkinan adanya kendala yang muncul dan dihadapi oleh personil dalam melaksanakan tugasnya, mencari jalan keluar terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program agar tercapainya pelaksanaan yang lancar ke arah pencapaian tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.